Shalom, selamat sore wanita-wanita kesayangan Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa dalam ibadah online di sore hari yang indah ini. Mari saya undang untuk wanita-wanita kesayangan Tuhan bisa merasakan kembali betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan merindukan untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Dia. Mari rasakan lawatan Tuhan di sore hari ini. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita nyatakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku,
Shalom, selamat sore para wanita Hosana yang luar biasa. Ketemu lagi kita di hari Jumat ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami yang mendengar, pimpin saya yang bicara Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu buat kami semua. Sehingga kami semakin mengerti apa kehendak-Mu atas hidup kami. Kami semakin mengerti untuk melangkah hari demi hari untuk menuju keserupaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari Minggu lalu, hari Minggu ibadah raya kemarin, kita belajar tentang jangan takut, Allah beserta dengan kita. Gitu kan? Nah, tapi benarkah para wanita Hosana ini yakin bahwa Allah selalu bersama dengan kita? Oh, ditanya pasti jawabnya amin, percaya. Tapi dalam realitanya benar nggak sih? Gitu ya. Kalau kita mau lihat di Injil Matius, ini ada hal yang menarik. Matius 1 ayat 23 itu dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Dan di akhir dari Injil Matius, Matius 28 ayat yang ke-20, bagian akhir dari Injil Matius adalah sebuah kalimat yang Tuhan Yesus bicara. Dia bilang begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, Injil Matius itu diawali dan diakhiri dengan sebuah janji bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Dia selalu menyertai kita dalam susah maupun senang, dalam kesenyapan atau keramaian, dalam kesepian atau banyak orang. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Amin. Cuman yang perlu kita pikirkan adalah, sungguhkah kita merasakan kehadiran Tuhan di setiap saat hidup kita? Karena kadang-kadang kita cuma merasakan kehadiran Tuhan saat kita di ibadah gereja, atau saat kita lagi ibadah online lalu kita ikut nyanyi gitu ya, ikut menyembah Tuhan. Kita nyanyi, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Lalu kita mulai merasa merinding-merinding gitu ya, atau kayak orang kesetrum, lalu bilang, wah ini Tuhan hadir, Tuhan hadir. Loh, Tuhan memang selalu hadir kok. Gitu ya. Atau kita merasa damai sejahtera. Oh terima kasih Tuhan. Atau kita rasa terharu lalu mulai keluar air mata. Itu enggak salah. Tuhan sudah nyatakan sesuatu pada kita. Tapi itu bukan bukti bahwa Tuhan hadir atau tanda bahwa Tuhan baru hadir. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Para wanita Hosana, amin. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Cuma masalahnya kita aja yang enggak sadar kalau Dia hadir setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap momen Tuhan itu ada. Cuman kita yang gak sadar. Suatu ketika saya kehilangan handphone saya, bukan hilang ya. Ya makin tambah usia, makin mudah lupa saya ini. Tak terasa udah mulai menua juga. Jadi suatu ketika saya taruh HP di rumah ini ceritanya, saya taruh HP, terus saya lupa taruh di mana gitu. Saya cari di mana handphone saya. Di mana handphone saya? Cari di semua, di seluruh ujung, di seluruh pelosok kamar saya cariin semua. Enggak ketemu. Saya pikir-pikir, panggil anak-anak deh. Saya panggil Koko Esa sama Koko Noel ya. Saya sama Emmanuel. Kok bantuin papi dong, kenapa? HP papi enggak ketemu. Mereka mulai ikutan nyari. Nyari dan tiba-tiba, Pi ini ada Pi. Loh di mana? Tuh di meja papi. Kok bisa? Saya lihat. Kok tadi papi juga kesini kok gak lihat ya? Iya Pi, ketutupan buku. Jadi handphone saya ditutupin buku. Ya mungkin saya juga naruh bukunya. Cuman ya orang namanya lupa tuh gak ingat kan. Oh iya. Jadi rupanya waktu saya mencari-cari kehadiran HP saya, sebetulnya HP saya handphone saya sudah hadir di situ. Sudah ada di meja. Cuman karena saya gak melihat secara jasmani, saya nggak merasakan kehadiran handphone saya.
berapa banyak di antara kita yang karena Tuhan tuh nggak kelihatan, tidak terasa, ya, nggak terasa merinding, nggak terasa damai sejahtera, nggak terasa gimana. Lalu kita berpendapat bahwa oh Tuhan belum hadir. Karena kalau Tuhan hadir pasti berasanya beda. Firman Tuhan kok nggak ngomong gitu ya. Firman Tuhan di Yeremia 23 ayat 24 bilang begini. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh omnipresence. Omnipresence artinya dia maha hadir. Dia selalu hadir beserta dengan kita. Cuma karena kita nggak ngelihat aja, kita nggak merasa dia hadir gitu. Karena kita punya mata jasmani, kayak saya dan handphone saya nggak tahu kalau dia tuh sudah hadir handphonenya di situ. Kalau saya nggak lihat, saya anggap dia belum hadir. Sama kayak gitu, kita seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan selalu hadir. Karena dia memenuhi langit dan bumi. Dan janjinya dia selalu beserta dengan kita. Amin. Nah hari ini kita mau meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Kita mau meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Supaya apa? Paling enggak ada 3 hal yang baik yang akan terjadi ketika kita selalu sadari bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Yang pertama, kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita semakin bertumbuh dewasa secara rohani ya. Kalau secara usia nggak usah gitu juga pasti tambah tua dengan sendirinya tiap tahun ya. Tapi kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita semakin bertumbuh secara rohani, bertumbuh dewasa. Karena ketika kita sadar bahwa Tuhan hadir selalu bersama dengan kita, harusnya kita semakin bisa menguasai diri kita. Kita nggak mudah marah akan hal yang nggak perlu. Kita nggak mudah berbohong. Ya mau bohong, iya ada Tuhan. Sungkan dong ada Tuhan mau kita mau bohong. Kita mau berbuat hal yang nggak benar pun jadi iya ada Tuhan. Kok sungkan ya, malu Tuhan lihat ini berbuat yang nggak benar. Ya paling nggak kita kan berusaha berhati-hati dengan hidup kita karena kita sadar ada Tuhan bersama dengan kita. Di jalan raya ya, jalan ibu kota terutama ini banyak sekali pelanggaran lalu lintas. Ketika polisinya nggak ada, ya kan? Ketika polisi nggak ada, semua lampu merah diterabas, gitu ya. Jalannya busway dimasukin juga. Udah tahu ada pelang dilarang parkir juga. Tapi kalau di perempatan traffic light itu ada polisi satu aja, Pak polisi satu, dia nggak usah bawa pistol gini-gini deh, mengancam nggak usah, dia cukup berdiri, santai-santai, santuy gitu ya, lihat kiri, lihat kanan gitu ya, sambil tolak. Yakinlah, semua pengendara kendaraan bermotor pasti taat peraturan. Kenapa? Karena mereka merasakan kehadiran Pak polisi di situ. Iya kan? Itu otomatis. Karena ada kehadiran Tuhan, seharusnya kita lebih cepat berusaha menguasai keinginan kita yang gak benar itu, yang membuat kita jadi punya kebiasaan yang baik sehingga bertumbuh dewasa. Amin. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata. Ada seorang ibu pernah bercerita gini. Jadi seorang ibu ini seorang istri dan suaminya dan punya beberapa anak. Mereka tinggal di sebuah rumah mereka. Nah si istrinya ini, si ibu ini ibu rumah tangga, full time rumah tangga. Jadi dia nggak punya asisten rumah tangga, dia nggak punya pembantu di rumah, dia ngerjain semua karena dia full di rumah. Dari pagi bangun tidur dia langsung masak gitu ya, masak buat suami dan anak sarapan. Dan setelah mereka makan, suaminya berangkat kerja, anak berangkat sekolah. Ini situasi sebelum pandemi ya, dia masih pergi sekolah dan pergi bekerja. Kalau sekarang kan di rumah semua tuh, kerja di rumah, sekolah di rumah, sumpah di rumah ya, nggak pergi-pergi kemana-mana. Nah,
Jadi karena si ibu ini di rumah terus kan, jadi si ibu ini kalau pagi nggak pernah mandi. Bisa kira wajar kan. Jadi kalau, kalau si suaminya setelah sarapan semua kan suaminya berangkat kerja, anak-anaknya sekolah, si ibu beresin meja makan, ya, nyuci piringnya, nyuci alat-alat masak, lalu mulai nyuci baju, lalu mulai jemur baju, ya. Terus sambil nungguin bajunya kering, dia ngapain? Dia nyapu, ngepel, beresin kamar anak-anak, beresin pokoknya segala macam pekerjaan rumah tangga, gitu kan? Setelah selesai jemur, udah kering, diambilin, disetrika, satu dilipat-lipat, dimasukin dalam lemari, sibuk kan? Nah, selama dia melakukan semua hal itu, dia masih pakai daster yang semalam dia pakai buat tidur. Daster yang udah bolong-bolong, sobek di ketek sini gitu ya, sobek di mana? Tapi katanya daster yang kayak itu yang adem, enak dipakai. Betul nggak ibu-ibu? Ya, biasanya begitu. Saya pun pakai di rumah buat itu pakai kaos yang udah belel gitu, udah sobek sana, tapi enak kayaknya tuh ya, karena seni cuci jadi lembut kayaknya. Nah, si ibu ini pun sama, dia pakai daster yang udah robek-robek gitu ya, untuk mengerjakan semua pekerjaannya itu. Dan dia pikir, ya ngapain saya ganti baju? Nanti juga keringetan, nyuci, jemur, nyetrik, wah capek. Mau asam juga, mau bau kecut juga saya doang yang nyium. Kan suami nggak ada, anak-anak nggak ada. Ya, rambut masih berantakan, roll sana roll sini gitu ya. Nggak apa-apa. Saya dipikir nggak apa-apa, di rumah nggak ada orang. Sampai satu ketika ada sebuah perubahan terjadi. Kenapa? Karena hari itu mertua nginep di sana. Dia merasakan kehadiran mertua di rumahnya. Ya, makanya pagi itu ada perbedaan, dia bilang. Pagi itu saya bangun tidur, saya langsung mandi. Saya pakai kaos yang saya ganti daster robek saya pakai kaos yang ya kaos rumahan lah, tapi nggak robek-robek. Saya pakai bedak tipis-tipis, pakai lip gloss, lalu baru mulai masak. Dan melakukan pekerjaan yang sama, nyuci, gosok, nyapu, ngepel, beres-beres. Tapi dengan penampilan lebih rapi. Kenapa? Karena dia nggak mau dilihat mertuanya sebagai menantu yang jorok gitu ya. Pak Sintang ngomel, ini gimana anak gua bisa tertarik, istrinya nggak karuan begini gitu ya. Ya. Kesadaran dia akan kehadiran mertuanya, akan hadirat mertua, membuat dia mempunyai perubahan dalam hidupnya. Sama, kita pun sama. Saat kita selalu merasakan atau selalu sadar bahwa Tuhan itu hadir bersama dengan kita, seharusnya kita lebih berhati-hati dengan hidup kita. Kita lebih cepat untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Amin. Yang kedua, kesadaran akan kehadiran Tuhan akan membuat kita semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Kok bisa? Oh iya. Kadang-kadang itu meskipun tantangannya atau masalahnya belum selesai, tapi kalau ada kehadiran seseorang itu bisa membuat kita semakin kuat. Suatu ketika saya dan Sani dan istri pergi saya lupa ke kota mana, kayaknya ke kota Malang deh. Saya sama ponakan. Sepertinya waktu itu saya belum punya anak atau masih pacaran saya sama Sani. Saya lupa deh. Pokoknya kita belum punya Yesa dan Noel. Kita sama ponakan saya pun masih kecil-kecil. Cewek-cewek dua itu masih kecil-kecil. Kerin dan Rachel. Lalu kami main-main wahana ya, kayak ya naik apa gitu ya, naik jet coaster atau apalah gitu. Nah, lalu ponakan saya melihat hal yang dia belum pernah masukin. Dia lihat rumah hantu. Om, pengen masuk rumah hantu. Saya bilang, ngapain? Gak usah lah, ntar kamu gak bisa tidur, ntar malam kepikiran. Enggak, aku pengen, belum pernah. Sani juga bilang, gak usah lah. Enggak, aku pengen tahu. Ya lucu juga ya, manggil saya Om, manggil Sani Ii, Om dan Ii, namanya Om dan Tante ya. Ya sudahlah. Tapi ya begitu. Pengen ya udah, ayo sini, Om temenin sama Ii. Jadi kami berempat masuk. Kan rumah hantu itu sebetulnya nggak menakutkan sih, ngagetin gitu ya. Karena gelap tiba-tiba keluar apa gitu. Ya masuklah kita. Saya udah malas sebetulnya. Aduh,
Kenapa? Males kagetnya. Bukan takut hantunya, males kagetnya. Lalu masuk. Dan bener kan, dibuat suasananya gelap, ada asap-asap gitu kan, dingin rasanya. Mulai ponakan saya mulai agak aneh gitu. Mulai dekat-dekat saya, satu dekat saya, satu dekat II-nya gitu, dekat Sani. Lalu tiba-tiba, mulai kaget banget. Pintu keluarnya mana? Pintu keluarnya mana? Tolong, Om, tolong gimana? Gak bisa jalan ke depan, nanti keluar kita. Dendeng, ada apa lagi? Kaget lagi. Lalu yang satu pegang tangan saya, gitu ya. Yang satu pegang tangan Sani. Terus mereka lari ke depan. Dan ibu-ibu tahu nggak? Tempatnya itu dibuat kayak goa-goa, ya, kadang rendah, kadang tinggi. Kami kan orang dewasa, saya dan Sani cukup tinggi gitu ya. Jadi saya tangan dipegang ini, saya lari ditarik begini, sambil ke jeduk-jeduk ini, goa-goaan tuh, jeduk aduh, sengsara banget itu dalam rumahan tuh. Dan setelah di ujung pintu keluar, mereka baru lega. Lega. Kenapa saya cerita begini? Ketika saya mau siapin renungan hari, saya teringat itu. Kenapa? Jadi gini, dalam ketakutan mereka di rumah hantu itu, ngapain pakai pegang tangan saya? Iya kan? Yang mau lari sendirilah. Toh tidak merubah. Ketika dia memegang tangan saya, kan nggak merubah tiba-tiba jadi terang rumah hantunya. Tiba-tiba jadi nggak menakutkan, nggak juga kan? Dia tetap takut kok. Tapi dia pegang tangan saya, lari sekencang-kencangnya. Kadang-kadang perlu kehadiran seseorang yang bisa menguatkan kita, membuat rasa tenang. Meskipun masalahnya belum selesai. Seperti Daud ketika dia menulis Mazmur 23. Saya bukakan Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang 4. Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud nggak bilang bahwa aku nggak takut bahaya karena Tuhan pasti tolong, karena Tuhan pasti singkirin semua musuhku, gitu ya. Karena Tuhan pasti bebaskan aku, enggak. Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Penyertaan Tuhan, kesadaran Daud akan kehadiran Tuhan membuat dia tidak takut ketika berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah lembahnya jadi tiba-tiba nggak kelam? Nggak ada di sini. Tetap lembah kekelaman, tetap jalan di situ, tetap ada masalah, tetap ada angin sakal dari depan, tetap ada banyak kesusahan. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu Allah beserta dengan dia, sama dengan kita. Kalau dia tahu bahwa Allah selalu beserta dengan kita, seharusnya kita nggak boleh takut. Kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup ini. Kita mampu menghadapi proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Amin. Karena Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Haleluya. Yang ketiga, kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Oh iya dong. Kok bisa? Iya. Kalau kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh ada di sebelah kita, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita nggak bakal ngajak Tuhan ngomong kan? Kalau saya pagi jogging, waktu saya masih sering jogging tiap hari ya, saya dulu hampir tiap hari jogging. Sekarang karena pandemi jadi agak malas karena harus pakai masker ya, nafasnya susah. Alasan juga sih. Pas saya jogging itu saya suka sendirian kan, anak-anak pagi, anak-anak sekolah, saya suka sendirian jogging. Ya karena saya sendirian, saya tahu saya sendirian, saya sadar saya sendirian, ya saya jogging, saya diem-diem aja kan, nggak ngomong apa-apa, orang saya sendirian. Ya kalau saya ngomong-ngomong dikira orang gila gitu ya, jogging aja, nggak ngomong apa-apa. Tapi beberapa kali saya pernah jogging bersama dengan anak-anak, bersama Yesaya, bersama dengan Emmanuel, kami jogging bertiga gitu. Dan saat jogging karena saya sadar kehadiran mereka berdua, saya nggak mungkin diem-diem doang saja. Mas sambil ngomong, kok capek nggak kok? Enggak Pi, tapi capek ya kok gitu ya. Pasti ngomong dan pasti ada aja diomongin. Lalu kami tiba-tiba ngomongin soal game, main game. Kami ngomong tiba-tiba soal
temanmu gimana, soal Alkitab gimana. Pernah juga beberapa kali ngomong hal gimana soal kita kisah tentang siapa, Daniel atau apa, gimana. Pernah juga sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol karena saya sadar bahwa ada orang lain bersama dengan kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita jadi lebih intim karena sering ngomong sama Tuhan. Saat kita sedang ada masalah, duh Tuhan, ini piye Tuhan? Ini gimana ya Tuhan? Ngatasinya Tuhan, gitu kan? Jadi ngobrol sama Tuhan. Kita nggak perlu kalau itu berdoa loh, Tuhan gimana ya Tuhan masalahku ini? Itu berdoa loh, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita nggak perlu lalu kita masuk kamar dulu lalu, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu Tuhan, datanglah kerajaan. Kita nggak perlu gitu. Yaitu doa yang baik juga. Tapi ketika kita sadar dia selalu ada bersama dengan kita, jadi intim seperti bapak dan anaknya, seperti sahabat. Mami saya di Banyuwangi sedang alami satu hal sehingga nggak bisa beraktivitas dengan baik gitu ya. Mami saya cerita sampai saya lagi telepon beliau gitu ya. Mami habis ngomelin Tuhan. Tuhannya diomelin. Nah Mami, biarin tak omelin Tuhan. Ya gimana ini Mami sakit gini. Menurut saya itu bukan ngomelin Tuhan, Mami curhat sama Tuhan. Dan itu pun sebuah doa, karena berkomunikasi dengan Tuhan. Boleh gak? Ya bolehlah curhat sama Tuhan. Susu Tuhan senang kita curhat sama dia. Maupun bentuknya ngomel-ngomel kah? Atau apakah? Kan sama Tuhan. Tuhan yang baik, yang selalu mendengar. Yang gak pernah nyelak. Stop, bosen dengan ngomong-ngomong. Gak pernah gitu. Paling senyum-senyum Tuhan tuh dengar kita curhat aneh-aneh gitu ya. Ngomong apa sih dan ini? Mungkin gitu ya. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita jadi lebih sering ngomong sama dia, lebih intim dengan Tuhan, membicarakan segala macam isi hati kita dengan jujur, apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ada 3 hal ini ketika kita mulai meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, kita akan makin cepat bertumbuh dewasa rohani. Kita akan makin kuat menghadapi tantangan hidup ini. Dan kita akan makin intim dengan Tuhan. Amin. Selamat praktek dan mari kita berdoa. Bapa kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Untuk kami senantiasa mampu merasakan, mampu punya kesadaran bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Itu janji-Mu Tuhan, dan itu selalu ya dan amin. Bahwa Engkau selalu menyertai kami. Atau pimpin kami Tuhan, untuk kami makin dewasa dalam rohani kami, dalam roh kami Tuhan, dalam karakter kami Tuhan. Dan buat kami juga makin mampu menghadapi tantangan hidup ini karena Engkau selalu menguatkan kami. Dan buat kami juga makin intim denganmu Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu di samping kami. Selalu siap mendengar segenap doa kami, keluh kesah kami, kerinduan kami. Kebahagiaan kami, Kau selalu rindu mau mendengar setiap celotehan kami yang mungkin bahkan hal-hal yang gak penting Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pimpin kami semua Tuhan, semakin hari semakin merasakan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita semua dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa. Dalam kesempatan Tuhan berberkati. Amin.